to healing. Selamat refreshing bareng channel Sering Healing, channel inspirasi aktivitas healing ke tempat wisata, makan-makan, staycation, atau sekedar keliling jalanan kota untuk hibur diri agar kembali bersemangat. Ditemenin si Ling-Ling, si paling healing. Mau kemana kita hari ini? Tonton terus video ini ya. Hari terakhir di Jogja. Selama 2 malam, Ling-Ling menginap di hotel yang masih grass, tapi nggak bikin kantong kempes. Dekat pula dengan berbagai tempat wisata, seperti Pura Pakualaman, Malioboro, Titik Nol, dan Keraton Ngayogyakarta. Boleh klik link di atas buat yang ketinggalan nonton. Di video sebelumnya, Ling-Ling udah bilang mau makan-makan dulu, baru lanjut pulang ke Surabaya. Warung makan yang dituju ini menyajikan olahan sapi terkhusus sop dan sate. Cukup jarang kan warung makan yang menjual sate daging sapi, terus pasangannya sop. Biasanya kan selalu gulai atau tongseng. Warung makan yang dimaksud adalah sop dan sate sapi Pak Bayu. Dari Instagram, lokasinya berada di Jalan Kaliurang, kilometer 9. Alamat tepatnya di Jalan Kaliurang Timur, Palgading, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Kurang lebih 11 km dari Pakualaman, tempat Ling-Ling nginap. Ini merupakan cabang kedua yang buka sejak 2021, serta sering disebut sop dan sate sapi Pak Bayu 2 atau Pusat. Untuk warung pertama ada dari tahun 2010, masih berdekatan, cuma beda nama jalan aja, yaitu di Jalan Kaliurang, kilometer 10. Lebih tepatnya di Jalan Yudhistira, Palgading, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Bebas pilih sih mau yang mana, sama-sama asli. Bisa jadi alternatif kalau salah satunya penuh. Sop dan sate sapi Pak Bayu buka mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Perlu diingat, setiap hari Senin libur. Dan di hari-hari tertentu atau hari raya bisa libur beberapa hari. Tapi pasti update kok di Instagramnya. Pernah nih, Ling-Ling udah sampai sana, malah tutup gara-gara nggak ngecek. Ya salah sendiri sih, saat libur Idul Adha malah mau ke sana. Jelas tutup dong, kan pada bikin sate pakai daging kurban di rumah. Ada yang udah pernah dengar sop dan sate sapi Pak Bayu? Barangkali lihat di TV atau YouTube. Soalnya tempat ini viral. Sering diliput oleh TV nasional seperti program Bikin Lapar. Dan berbagai food blogger terkenal rata-rata udah pernah ke sana. Paling sering muncul di review dan jadi andalan adalah balung dinosaurus bakar. Tampilannya menggoda dari rusuk sapi potongan besar yang dibakar. Bukan dari dinosaurus beneran loh ya. Lalu sering dengar juga ada sop balung gajah yang murahnya kebangetan. Meskipun lokasinya agak jauh dari pusat kota Jogja, tapi orang-orang pada rela datang untuk menikmatinya. Gampang kok nyari lokasinya. Lewat Jalan Kaliurang pasti nemu. Jika udah sampai kilometer 9, belok kanan ke Jalan Kaliurang Timur. Terus tinggal lurus aja sekitar 1,3 km. Nanti bakal ngelewatin tengkleng gajah yang pernah Ling-Ling review juga. Memang daerah sekitar sini banyak tempat makan yang enak-enak ya. Akhirnya sampai juga nih di sop dan sate sapi Pak Bayu. Warungnya ada di sebelah kanan. Langsung aja parkir di depan, kebetulan gak terlalu rame. Yuk langsung cus ke dalam. Yang baru pertama kali kesini, silahkan ikuti panah petunjuk di mana tempat bayar dan tempat pesen berada. Sistem pesen jadi satu, sehingga nggak didatangi satu-satu ke meja. Daftar menu tertulis dengan kapur di papan tulis. Pertama ada balung dinosaurus bakar yang jadi menu termahal seharga 96.000. Lalu menu yang viral juga ada sop balung gajah yang harganya 13.000 aja. Serta masih banyak lagi menu-menu sop, iga bakar, dan sate dengan kisaran harga 10 sampai 36.000.
Nama unik seperti sate sultan itu maksudnya full daging. Sate sugih daging plus koyor. Sate Jawa daging plus babat iso. Yang dijual per tusuk 2-3 ribu pun ada untuk sate koyor dan babat iso. Pilihan minumannya lumayan banyak. Harga mulai 3-14 ribu doang. Ada es timun serut, es cendal tape, jahe ketumbar, wedang tomat, dan lainnya. Ling-ling pesen sop buntut, iga bakar, sate sugih, dan minumannya es degan murni. Sengaja nggak pilih yang jumbo-jumbo biar nggak belepotan. Setelah pesen, diberi nomor meja dan bebas pilih tempat duduk yang kosong. Uniknya, nomor meja di sini berupa kipas bambu. Lumayan buat kipasan saat cuacanya panas gini. Warungnya dominasi kayu yang langsung kelihatan gentengnya. Sederhana, yang penting bisa untuk bersantap. Di tempat Ling-ling duduk ini terdiri dari puluhan meja dengan kursi. Untuk meja lesehannya terpisah, ada di bawah sebelah lapangan. Dari depan terlihat biasa-biasa aja, seperti warung sate pada umumnya. Tapi Pak Bayu mengklaim bahwa ini yang pertama di Jogja. Bener sih, bahkan setahu Ling-ling belum ada warung khusus sop dan sate sapi lainnya di Jogja. Parkiran di sini gratis, muat untuk rombongan bis kalau di lapangan tadi. Tersedia musola bagi yang menunaikan ibadah sholat. Dan masih banyak lagi meja dengan kursi yang luas di depan lapangan. Selain itu, sop dan sate sapi Pak Bayu menyediakan berbagai wahana seru, seperti kereta wisata kuliner, gerobak sapi, dan jeep desa wisata Pal Gading dengan harga 10-25 ribu per orang. Serta dekat lapangan ada persewaan ATV yang dikelola oleh Matahari Trek ATV. Semua pesanan diproses di dapur yang bangunannya terpisah dengan meja pelanggan. Gak nyangka, sekitar 6 menit, hampir semua pesanan Ling-ling udah sampai di meja. Mulai dari es degan murni, lalu lanjut sate sugih, sop buntut, dan 2 nasi datang bersamaan. Gak lama berselang, iga bakar menyusul diantarkan. Terlihat sebagian besar makanannya berbumbu kecap, kecuali pada sop buntut yang berkuah bening. Melengkapi menyantap sajiannya, boleh ditambah sambal dan kerupuk. Setiap sisi meja disediakan tempat sampah untuk buang sisa tulang ataupun tusuk sate. Segera Ling-ling coba ya. Sate sugih ini disajikan 6 tusuk dengan bumbu kecap, irisan bawang merah, cabai, kubis, tomat, timun, serta bawang goreng. Dagingnya empuk, rasanya manis yang gak over. Setiap tusuk sate sugih terdapat 1 potong koyor yang nambah tekstur kenyal di mulut. Untuk iga bakarnya, seporsi berisi 4-5 potong yang masih lengkap dengan tulang iganya. Kurang lebih rasanya mirip dengan sate, karena bumbunya sama-sama dari kecap. Bedanya yang ini nggak ada kubis, tomat, dan timunnya. Seporsi sop buntut terdiri dari 2 potongan besar, lalu isian sop pada umumnya seperti kubis, kentang, wortel, tomat, daun bawang, dan seledri. Saat makan agak sedikit sulit menggapai daging di sela-sela tulangnya. Warna kuahnya nggak pekat, rasanya light, namun tetap enak dinikmati bareng nasi beserta sate sugih dan iga bakarnya. Es degan murninya mantep, daging kelapanya tebal, diserok pakai sendok nggak habis-habis. Mungkin kalau bisa dingin bakal lebih nikmat lagi. Satset dilahap, tahu-tahu habis, sampai kekenyangan. Gak kebayang kalau tadi pesen balung dinosaurus bakar. Paling minta bungkus bawa pulang.
Pelanggan yang review puas di Google akan dapat free 1 es krim. Namun, bila kecewa bisa DM ke Instagram agar jadi masukan. Bila perlu ke toilet, ada kok, lumayan bersih meski sederhana. Jangan lupa bayar dulu sebelum pulang. Oh iya, dekat tempat pesen ada beberapa camilan, es krim, dan minuman dingin di luar papan menu tadi. Sop buntutnya 29.000, iga bakar 36.000, sate sugih 26.000, nasi 4.000, dan es degan murninya 12.000. Harga di papan udah termasuk pajak. Pembayaran hanya via transfer atau cash aja. Sayangnya untuk order online mesti lewat WA dengan GoSend aja. Udah kenyang, harusnya tidur. Tapi masih harus perjalanan pulang ke Surabaya. Sop dan sate sapi Pak Bayu ini bisa jadi pilihan buat yang bosen atau anti dengan aroma sate dan gulai kambing. Hanya di Jogja, makan sebanyak tadi cuma habis 123.000. Segitu kalau di mall cuma dapet seporsi sop buntut doang. Belum sama minumnya. Berharap bisa dinas atau liburan ke Jogja terus deh. Oke, segitu dulu healing hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video terbaru dari Sering Healing. Selamat healing, karena sering healing gak gampang boring. Ling-ling pamit dulu.